Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari kontrakannya. Kalau dia diam di hotel, dari hotelnya, Masya Allah, dari vilanya, pokoknya keluar dah. Apa tujuannya keluarnya? Fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Maka fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalannya Allah, seolah-olah dia sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya. Sehingga kalau ada satu anak pesantren sedang mondok mencari ilmu, lalu dia mati syahid. Kenapa? Dia mati sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang suka hadir majlis taklim, majlis ilmu, perjalanan ketika akan hadir ke majlis ilmu dari rumahnya bawa motor, lalu kecelakaan dan meninggal dunia, matinya mati syahid. Kenapa? Orang yang sedang mencari ilmu itu fi sabilillah, berada dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam seolah-olah dia sedang berperang di jalan Allah. Karena sedang berperang di jalan Allah seolah-olah, maka ketika dia mati akan dianggap mati syahid. Tentunya syahid akhirat, bukan syahid dunia, sehingga tidak usah dimandiin, dikafani, enggak. Normal seperti biasa, cuman dia mendapatkan pahala syahid. Orang yang mati syahid akhirat itu banyak. Jadi syahid itu ada 3. Ya. Yang pertama ada syahid dunia akhirat, itu orang yang berperang di jalan Allah dan betul-betul karena Allah, matinya itu karena Allah, li'ilai kalimatillah, sehingga syahid dunia akhirat. Di dunianya dianggap syahid sehingga tidak usah disolati, dikafani, langsung dikuburkan dengan pakaian perangnya dengan banyak darahnya, dan di akhirat pun dianggap mati syahid dan mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Yang kedua, ada orang yang mati syahid dunia. Syahid dunia yang bagaimana? Dia di dunia seolah-olah mati syahid, berperang di jalan Allah, melawan orang-orang kafir. Lalu dia ini meninggal dunia, tapi dalam hatinya, hanya dia yang tahu, tapi ya, dia dalam hatinya niatnya apa? Supaya terkenal sebagai pejuang, terkenal sebagai syuhada. Padahal dalam hatinya enggak, cuma pengen terkenal doang. Maka bagaimana? Yang seperti ini syahid dunia. Artinya apa? Tidak disolati, tidak dikafani seperti orang mati syahid, tapi di akhiratnya nggak dapat karena Allah tahu kalau dia niatnya bukan lillahi ta'ala. Yang ketiga, syahid akhirat. Orang yang di dunianya normal seperti biasa, orang-orang biasa, dikafani, disolati, dimandikan dan dikuburkan, tetapi di akhirat dianggap orang yang mati syahid. Di antaranya orang yang sangat syauq, sangat rindu kepada seseorang, mencintai seseorang tetapi tidak berani mengungkapkan, menahan sampai akhirnya kering badannya dan mati. Itu termasuk mati syahid akhirat. Kebakar, terus tenggelam, lalu terkena puing-puing, roboh, misalkan ada gempa, ya, itu termasuk mati syahid. Lalu yang sakit perut, sakit asma, paru-paru, yang encok, ya, yang sakit panas, itu termasuk orang-orang yang mati syahid akhirat. Melahirkan, itu juga termasuk yang mati syahid akhirat. Banyak sebenarnya disebutkan di dalam kitab Nasoihul Ibad. Di situ disebutkan ada beberapa orang yang mati syahid akhirat. Tinggal dibuka saja kitabnya. Nah, jadi orang yang keluar dalam mencari ilmu, ketika misalkan ada orang datang ke satu majelis, untung nggak jadi ini, tadinya menyontohin saya. Ya. Ada orang hadir ke satu majelis, lalu meninggal dunia di majelis atau lagi pulang, ya, pokoknya sedang di luar rumah dalam tujuan mencari ilmu. Cuman nanti pengembangannya bagaimana kalau sudah pulang dari majelisnya, dia mampir kemana lalu mati, ini mati syahid apa enggak gitu. Ya, mungkin dia masih dia masih di perjalanan habis mencari ilmu, karena kalimatnya hatta yarji'a, sampai kembali. Dia kan belum kembali, walaupun ngecot dulu, belok dulu kan, mungkin lapar, mau mie ayam atau apa, bakso, ya. Seperti itu. Pas makan bakso, ceguan, keselak. Akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana? Syahid. Ya, fi sabilillah hatta yarji'a, sampai pulang.